Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat Pulau Padang. Adapun adat istiadat dan wisata-wisata yang dimiliki sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya, Cikgu Cici Sari Dewi Priodi PGSD. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memperjelaskan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu Sumatera Barat, Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumah adat Sumatera Barat. Rumah adat Sumatera Barat adalah rumah tradisional atau rumah adat yang banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat. Rumah adat ini punya keunikan tersendiri. Bisa dilihat dari arsitektur, bentuk, dan warnanya. Rumah adat ini punya berbagai fungsi, misalnya untuk pertemuan keluarga, pesta adat pernikahan, tempat musyawarah antar warga, dan lain-lain. Ada 7 jenis rumah adat khas Sumatera Barat. Yang pertama, Gonjong Ampek Benjuang. Yang kedua, Gonjong Anang. Yang ketiga, Gonjong Sibak Baju. Yang keempat, Rumah Gadang jenis Gajah Mahara. Yang kelima, Rumah Gadang Gonjong 5. Yang keenam, Rumah Gadang Suramli Papet. Yang ketujuh, Rumah Gadang Bertingkat atau Rumah Gadang Raja Aditya Warman. Raja Aditya Warman adalah seorang raja yang pertama memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Pemerintah Raja Aditya Warman tepatnya pertengahan abad ke-17 provinsi luas khususnya Aceh. Daerah Sumatera Barat digabungkan dalam provinsi Sumatera yang berdomisili di Bukit Tinggi. Tahun 1949, Provinsi Sumatera mengalami perpecahan 3 kawasan, yang Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Tengah, yang mencakup Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Adat Minangkabau Sumatera Barat. Dalam rangkaian upacara adatnya, ada namanya Malam Bainai oleh mempelai perempuan, ritual unjuk kasih sayang pada para sesepuh sebelum pernikahan dengan menghias tangan perempuan dengan inai atau pacar. Kemudian dilanjutkan dengan menjampi marapulai. Ini adalah acara adat yang paling penting dalam seluruh rangkaian acara perkawinan menurut adat Minangkabau. Marapulai dijemput dan dibawa ke rumah anak daro. Proses ini juga diiringi rek 4 dengan pemberian gelar pusaka kepada calon mempelai pria sebagai tanda sudah dewasa. Beginilah suasana kondisi babaku dalam adat Minangkabau, khususnya di Kabupaten Pesisir Pantai. Babako diartikan keluarga dari ayah. Tradisi ini biasanya dilangsungkan setiap menggelar hajatan atau pernikahan. Sebelum mengawali pernikahan, setiap calon mempelai wajib mengikuti tradisi babako yang dihadiri oleh seluruh datuk atau ninik mama serta bunda kanduang. Dalam tradisi ini, keluarga dari ayah akan memberikan persembahan kepada mempelai atau disebut dengan anak pisang. Persembahan yang diberikan oleh babako biasanya berupa makanan atau jamba dan perlengkapan upacara adat lainnya. Dalam adat babak masing-masing, bunda kanduang juga akan mengusapkan cairan jeruk atau limau kepada mempelai sebagai tanda direstui dan memberikan doa kepada mempelai. Kesenian yang ada di Sumatera Barat mencakup banyak ragam-ragam seni
seperti seni musik, seni tari, dan seni lainnya. Selain itu, banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa suku Minangkabau menonjol dalam seni sastra atau seni bertema. Berikut adalah contoh-contoh seni-seni yang ada di Sumatera Barat. Yang pertama adalah tari pesambangan. Tari pesambangan ini adalah tari tradisional yang berasal dari suku Minangkabau. Tari ini biasanya dibawakan untuk acara penyambutan tamu. Namun pada saat ini tari ini biasanya juga dipersembahkan atau dipertunjukkan untuk menghibur masyarakat. Yang kedua adalah tari piring. Pasti sudah tahu tari piring itu seperti apa. Tari piring atau disebut juga tari piryang adalah menari dalam piring. Tari ini berasal dari kota Solo di Sumatera Barat. Yang ketiga adalah silek. Apa itu silek? Silek adalah kesenian sejenis silat ataupun bela diri yang berasal dari Minangkabau. Silek adalah bisa disebut juga dengan silek hero, tetapi berbahaya jika ingin belajar karena bisa mematahkan kepala orang dalam beberapa detik saja. Yang keempat adalah salawat dulang atau disebut dengan salawek talam. Salawek talam ini merupakan sastra lisan yang bertema Islam khas Minangkabau. Isi dari salawat dulang ini merupakan percakapan sehari-hari namun menarik karena bersilat saling serat. Itulah beberapa contoh dan gambar dari kesenian yang ada di Indonesia yaitu Sumatera Barat. Berikut adalah makanan-makanan khas dari Sumatera Barat. Yang pertama adalah ketupat sayur padang. Adalah makanan khas Sumatera Barat yang sering dijadikan sarapan. Hidangan ini sering dipilih sebagai sarapan sebab ketupat termasuk praktis untuk dihidangkan. Yang kedua terdapat gulai gajibo. Adalah jenis lauk dari daging berlemak yang diberi kuah gulai. Masakan ini memiliki cita rasa pedas, gurih, dan berbumbu tajam. Khas masakan Sumatera Barat. Yang ketiga, dendeng balado. Adalah hidangan yang terbuat dari daging goreng kering yang dimasak dengan bumbu disebut oleh orang Minang sebagai balado. Keempat, terdapat telur dadar Padang. Selain nikmat, juga murah. Oleh karena itu, telur dadar Padang populer di rumah makan Padang. Dan yang kelima, terdapat rendang paru. Adalah salah satu jenis rendang dari Sumatera Barat. Makanan ini menggunakan paru sapi sebagai bahan utamanya. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.